Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan aktivitas belajar seperti biasanya. Anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, anak soleh-soleha ibu kabarnya semua baik dan sehat walafiat. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan saliha walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak ibu, semoga kita hari ini tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik anak-anak ibu, marilah sama-sama kita pahami dan kita baca tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tujuan yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian tujuan yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menyimpulkan pelajaran di balik kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuan yang kelima, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tujuan yang keenam yaitu membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan yang ketujuh, tujuan yang terakhir yaitu meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik anak-anak ibu, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan perjalanan kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelumnya, kita akan mengamati sebuah gambar. Amati gambar berikut ini. Nah, selanjutnya kita amati gambar yang kedua ya. Mari kita amati gambar berikut ini. Setelah kita mengamati dari sebuah gambar, maka kita akan mendapatkan pengertian arti dari hijrah. Nah, baik anak-anak ibu, apa pengertian hijrah? Nah, kita lihat slide berikut ini. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kafir Quraisy yang ada di Mekah. Baik anak-anak ibu, setelah kita mengetahui pengertian hijrah, mari kita sama-sama mengetahui sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Nah, anak-anak ibu, siapa yang mengetahui sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad?
Iya, mari sama-sama kita lihat slide berikut ini ya. Nah, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad dikarenakan yaitu pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Sebab yang kedua yaitu adanya peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah. Dan sebab yang ketiga yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anak didik ibu sekarang sudah mengetahui apa pengertian hijrah dan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dengan bagaimana perjalanan alur cerita hijrahnya Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Langkah yang pertama yaitu kita baca slide berikut ini. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW telah keluar dari rumahnya. Baik anak-anak ibu, rute perjalanan berikutnya yaitu rute yang kedua. Rute yang kedua yaitu mari kita lihat dan baca slide berikut ini. Yang kedua, Nabi Muhammad mengunjungi ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar, dan ketika masuk ke dalam rumah Abu Bakar, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta. 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 unta untuk Abu Bakar. Unta tersebut digunakan sebagai kendaraan dalam perjalanan menuju ke Madinah. Dan Abu Bakar juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi petunjuk jalan. Rute perjalanan selanjutnya yaitu rute yang ketiga. Mari kita baca dan lihat slide berikut ini. Rute yang ketiga yaitu berada di dalam gua Sur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan dan memeriksa jangan sampai ada sesuatu pun yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah segalanya aman, kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk dan beristirahat. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar serta para pengikutnya, mereka bermalam di Gua Sur selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke Gua Sur putra dari Abu Bakar, yaitu Abdullah, untuk menyampaikan bagaimana perkembangan yang terjadi di Mekah. Baik anak-anak ibu, rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Rute selanjutnya yaitu kita baca slide berikut ini. Rute yang kelima yaitu pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah tiba di Kuba. Rombongan tiba di Kuba disambut
dengan sangat hangat dan penuh gembira. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kubah juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad dan para pengikutnya tinggal di Kubah selama 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan di tempat inilah beliau membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Kubah. Nah, rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad yang terakhir yaitu, mari kita baca slide berikut ini. Rute perjalanan terakhir yaitu Nabi Muhammad telah tiba di Madinah. Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan para pengikutnya saat tiba di Madinah, beliau disambut sangat hangat, sangat meriah di jalan-jalan dan dari atas rumah-rumah masyarakat. Di antaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Nah, anak-anak ibu, saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar serta pengikutnya tiba di Madinah, disambut dengan syair-syair sholawat. Anak-anak ibu, ada yang tahu bunyi sholawatnya? Mari sama-sama kita dengar dan kita ikuti ya sholawat berikut ini. Nah, alhamdulillah telah sama-sama kita ketahui pembelajaran tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Dari mulai pengertian hijrah, sebab-sebab hijrah, dan alur cerita perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Dan terakhir yaitu hikmah hijrah Nabi Muhammad. Hikmah hijrah Nabi Muhammad, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai pelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca hikmah berikut ini. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Pelajaran hikmah. 1. Perencanaan matang. Nabi Muhammad dan Abu Bakar melakukan perencanaan yang cermat untuk memastikan keselamatan mereka selama perjalanan hijrah. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang baik dalam setiap tindakan. 2. Kepasrahan kepada Allah. Sesampainya di Gua Tur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar menunjukkan kepasrahan penuh kepada Allah, meskipun mereka telah melakukan perencanaan. Ini menekankan pentingnya tawakal, kepasrahan kepada Allah setelah usaha maksimal dilakukan. Ulet dan tawakal. Setiap Muslim dianjurkan untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad dengan menggabungkan usaha yang sungguh-sungguh ulet dan kepasrahan penuh kepada Allah dalam menghadapi setiap peristiwa atau tantangan. Dengan cara ini, kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan usaha yang matang dan kepasrahan kepada Allah. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Semoga pelajaran materi kita pada hari ini yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah bermanfaat buat kita dan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang pantang menyerah dan bertanggung jawab. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.